Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat para pendamping khusus jamaah masjid Puji Tinggal, saya hormati pula keluarga besar Ustaz Musibah, saya hormati para sepuh tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ulama, para sepuh yang tidak susah, insyaallah tidak kurang para beliau-beliau. Syukur alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita bertemu kembali di Masjid Puji Tinggal dalam rangka sama-sama mendoakan almarhum Bapak Mustafa. Ini saya lupa ucapan Bapak Mustafa bin Haji Muhammad Ibnu Andi Rasmandi. Allah yafir insyaallah. Mudah-mudahan almarhum yang telah kita ikhlas membacakan doa untuknya diampuni segala dosa kesalahannya, dimasuk amal soleh dan kebaikannya, dan ditempatkan di sisi Allah di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak rahimahullah, seringkali kita mendengar Pak ini, saya hormati, seringkali kita mendengar satu ungkapan bahwa ketika ada kematian, beliau yang menyampaikan pertama, almarhum telah berada di peristirahatan terakhir. Kira-kira pernah mati? Belum beristirahat, belum. Masih ada proses yang harus dilalui. Jadi ungkapannya kurang tepat. Lalu yang lebih sering dan menurut kita tepat adalah ungkapan telah berpulang ke rahmatullah. Betul ya? Untuk mengistilahkan orang yang meninggal dunia, seringkali kita mendengar telah berpulang ke rahmatullah. Pak Abdul mana? Bapak pulangnya mana Pak? Di mana? Rumah di mana Pak? Makasih. Tahu tempatnya Pak? Oh. Mestinya mau pulang kita tahu alamatnya. Kita tanya, saya tanya Pak Ustaz, ibu tahu rahmatullah di mana? Kita sok-sokan pulang ke rahmatullah, Anda tahu nggak rahmatullah di mana? Ini sebuah ungkapan bahwa hakikatnya kita memang dulu tidak ada, Allah adakan, lalu harus semua kembali kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menuju rahmat Allah itu, kita harus tahu alamat rahmatullah di mana, supaya kita nggak nyasar pulangnya nanti. Karena akhir zaman banyak orang nyasar pulang, banyak orang tersesat. Suul Bapak Ibu rahimahullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 20 kalau tidak salah, Allah bertanyakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ijimwai nanti coba yang menembak
idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran kalau diperdengarkan, dibacakan, kita simak baik-baik agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Kenapa kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian mati? Berasa nggak kita dulu mati, Pak? Berasa nggak kita dulu mati? Mati dimaksud adalah roh dan jasad kita belum ketemu. Roh dan jasad kita belum Allah satukan. Dulu kita masih berupa roh di alam azali, jasad kita belum terbentuk, Pak. Itu namanya mati. Kuntum amwatan. Di alam roh ini kita belum pada kenal, belum sadar seperti sekarang ini. Ini Pak Haji Ali ini, kita doakan beliau jangan cepat sehat, cepat pulih, beroperasi kajian. Di alam ruh, di alam azali namanya. Dan semua manusia apapun agama dan keyakinannya saat ini dulu itu beriman kepada Allah. Alastu birofikum qalu bala. Itu di alam ruh. Gak ada ceritanya orang kafir di ruh itu, semua iman kepada Allah. Maka pantas Rasulullah beliau bersabda, kullu mauludin yuladu halal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bawa iman. Tidak ada bayi yang lahir terus agamanya Tuhannya beda kepada Allah. Tidak ada, semua pasti Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani. Maka lingkungan yang membentuknya nanti, apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau lain-lainnya. Fa'abawahu, kedua orang tua maksud lingkungan, Pak. Disimpulkan dua orang tua karena ini mengawali. Nah, di alam ruh itu. Lalu kemudian dari alam arwah, alam ruh, kita kemudian pindah ke alam dunia. Maka alam ruh terbatas. Apa yang batas alam ruh? Alam dunia. Kita nggak tahu hidup berapa lama di alam ruh itu waktu itu. Masih ingat Pak di alam ruh berapa lama? Lupa aja ya. Di dunia berapa lama kita? Ayo, ada yang pengen 1000 tahun nggak? Saya nggak mau. Ada pengen 200 tahun? Ada? Gak mau. Repotin yang hidup 100 tahun masih mau? Asik. Kita pengen 100 tahun lagi hidup, 120 mungkin. Tapi ada yang 20 tahun bosan. Ada yang 25 tahun bosan. Ada. Bosan hidup maksudnya. Ada yang 40 tahun. Ada yang 60 masih hidup. Ada yang 90 tahun lebih. Mati-mati. Mantunya sampai jengkel. Orang tua gak mati-mati. Karena hidup itu, kehidupan ini dibatasi dengan kematian. Dan kematian betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata Imam Ghazali, manusia sering lalai, tertipu, orang lupa dengan mati gara-gara dua hal. Yang pertama bodoh. Kebodohan tentang pengetahuan hakikat kematian, akhirat, keimanan kepada Allah menjadikan dia lupa mati. Yang kedua yang paling dahsyat dan realistis adalah hubbu dunia. Orang saking cintanya dunia itu akhirnya turun amal, panjang angan-angan. Dia berpikirnya tuh terlalu tinggi, terlalu panjang. Seolah-olah dia akan menjamin dirinya masih hidup, akan bisa terus hidup itu. Padahal kita dibatasi dengan ajal. Dan kematian itu gak ada waktu khusus, Pak. Tidak ada. Kalau mati itu bisa dipesan, atau mungkin sesuai nama nanti si Ahmad hari ini, mungkin orang siap-siap, Pak. Karena kematian datangnya fajatan, mendadak. Oleh karena itu agama mengajarkan gak usah takut, yang dipersiapkan diri kita menghadapi kematian. Umpama dari sana ada malaikat Israfil datang, tok, assalamualaikum, umpama ini bapak, mohon maaf, saya malaikat Israfil mau cabut nyawa bapak-bapak, ibu-ibu semua
umur kita di dunia ini ajal namanya Pak. Maka itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kita nyawanya dicabut oleh Allah. Jadi pertanyaannya, yang mematikan kita itu apa? Sakit. Apalagi kecelakaan. Nah, yang mematikan kita adalah ajal. Udah ajal mah, biar sehat juga tahu-tahu mati. Ya. Sudah waktunya mas, kalau malaikat Israel datang malam ini, siapa bangga? Siap harus siap. Harus siap. Coba itu terjadi. Kita harus yakin Pak, karena di masjid tempatnya kita sedang berdoa dalam keadaan suci. Hakul yakin kalau kita malam ini meninggal mati yang husnul khotimah. Harus yakin. Di medsos orang geger jamaah takziah Masjid MBI Jakarta Selatan, Bukit Raya mati ramai-ramai. Ada tulisan kecil di bawahnya, kecuali penceramah. Nama Pak Ali jangan dulu. Ini gambaran bahwa mati itu nggak bisa kita tolak, nggak bisa. Oleh karena itu kematian itu pasti, tapi misteri. Pasti waktunya, pasti datangnya, misteri waktunya kapan kita bisa tahu. Maka agama hanya mengajarkan persiapkan bahwa kematian sewaktu-waktu bisa datang kepada kita. Apa yang kita persiapkan? Satu, istiqomah dalam amal saleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Bapak Ibu, ada yang pernah alami kalau satu kepala yang banget tuh, yang nemen kita apa namanya? Tujuh keliling. Itu orang syaratnya maut Pak. Itu sama maut itu ribuan kali lipat orang 7 keliling. Ini ada orang sakaratul maut. Lalu anaknya datang. Merasa sakitnya luar biasa. Diajak kenalan Pak. Wah, ini siapa Pak? Ini siapa? Diajak kenalan. Suruh nebak dirinya. Lagi sakitnya kalau maut. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan di depan orang sakaratul maut itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allah. Nah, kira-kira orang sedang mengalami sakit seperti itu, menahan sakit yang luar biasa, nyambung nggak transfer ilmu itu, pengetahuan? Ada yang pernah sakit gigi di sini? Ada dokter gigi? Ada. Dokter gigi aja nggak mau sakit gigi. Ya Pak ya. Itu kalau sakit gigi, ada orang yang main gitar di depan rumah, kira-kira gimana Pak? Wah, sangat sakit. Ada istri cerewet nanya mulu kira-kira. Ibu istri kita cerewet nanya mulu kira-kira gimana? Sakit gigi. Gak ada semua. Begitu pula orang sakit sama malu Pak. Nah, lalu kenapa Islam mengajarkan kalimat tauhid untuk menyebut zikir Allah? Bukankah syarat responnya sedang tidak mampu untuk mengucapkan kalimat itu? Nah, inilah rahasia kenapa orang mati itu sesuai dengan kebiasaan. Itu almarhum itu ahli masjid itu. Wan Sofa itu almarhum. Kami di Israel sering isi tausiah, selalu mendampingi saya. Dan saya bilang almarhum itu dokter yang kiai. Waktu saya turun ceramah pasti ditanya ayatnya, bahkan gramatikal bahasa ditanya. Itu secara nahwu apa itu Pak Ustaz? Seperti Allah, ini dokter sampai sedetik itu urusan kiai sebetulnya itu begitu dokter. Ini dokter sampai ke situ urusannya. Tentang grammarnya dipertanyakan. Dibilang dokter yang kiai. Beliau ahli masjid, almarhum ahli berjamaah. Pantas kalau almarhum juga wafatnya sedang berjamaah, Itulah zikir Allah akan keluar dengan mudah dari lisan seorang hamba yang beriman kalau lisannya itu ahli zikir menyebut Allah. Kata orang Jawa lanyah, tahu lanyah Pak?
terbiasa. Baik, kita biasa nyebut Allah enggak? Insya Allah Pak. Setelah 5 waktu ada Allahnya enggak? Allah, Allah, terus gitu. Ya, azan Allah, istighfar, astagfirullah. Terbiasa mengucap kalimat Allah. Begitu kita sakaratul maut dikasih Allah, Allah, sakitnya kayak apa? Nyambung, langsung respect Allah, hati kita nyebut Allah. Sakitnya terasa enggak? Enggak terasa, kena bius, ada anestesi. Bu, nanti Bu, bentar lagi malaikat maut masih jauh. Itu kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran diabadikan. Begitu tidak percaya ibu-ibu Nabi Yusuf segitu gantengnya, Nabi Yusuf keluar kayak orang fashion show itu. Ibu-ibu yang sedang melihat Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengupas buah. Kupas buah, yang dikupas bukan buahnya. Apa yang dikupas? Nah, sadar gak? Kenapa gak sadar? Keindahan Nabi Yusuf, kegantengan Nabi Yusuf menghipnotis orang-orang yang ada di depannya, sehingga gak terasa sakitnya. Ini jari terus berdarah. Kalau sedang tidak lihat Nabi Yusuf, sakitnya kira-kira. Dulu saya pernah gabung sama Hitam Center. Kalau nyunat itu yang disunatin suruh baca Fatihah, terus cerita yang ini nggak terasa, terus selesai udah disunat, nggak terasa sakitnya. Nah, begitu pula orang yang sakaratul maut, nyawa itu kata Rasulullah 1000 kali syaitan pedang, kata Rasulullah itu. Ya Allah. Tapi dalam ayat tadi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, dengan amal solehnya, begitu mati lagi sakaratul maut, malaikat datang. Malaikat datang, Pak. Ngapain? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, memberikan kabar gembira bahwa kedudukanmu tempatmu di surga, wahai hamba Allah. Pak Imam Soh begitu dikasih tahu Allah. Senyum. Jadi jangan dikira orang mati senyum itu bukan luar biasa, Pak. Kebalikannya, dikasih tahu tempatnya itu neraka, nangis melangkah air mata, nggak terasa. Menjerit cuma kita nggak tahu. Surga di amal solehmu bagus, di rapotmu nggak ada yang merah. Keindahan surga yang diperlihatkan, miniatur surga kepada orang tersebut menjadikan dia tidak merasakan. Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih, tempatmu bagus. Orang yang beriman istiqomah dengan amal soleh, istiqomah berjamaah, istiqomah bersedekah, istiqomah. Satu persiapannya itu, jangan putus. Istiqomah artinya al-istimrar, terus menerus, continuous step, continue terus menerus. Soleh. Jadi jangan kita ada halangan sedikit. Istiqomah. Kalau kata Pak Ustaz Fadul, istiqomah bukan begitu. Istiqomah itu istri 3 kontrakin rumah. Salah itu Pak. Terus istiqomah itu. Yang kedua, persiapan mati adalah berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang Allah murkai. Jadi berusaha, ada kesempatan berusaha, jangan. Kesempatan bermaksiat, jangan. Saya punya kawan dulu kepala asuransi takaful, masih takaful, lagi tugas di Lampung, salah pilih hotel. Begitu jam menjelang malam ada datang mengatakan sesuatu, tapi pakainya Masya Allah. Tok tok tok, Pak, anterin aku bawa hotel, anterin aku. Terus apa namanya? Ada bahasa-bahasa yang menggiurkan ya teman saya mau sholat dulu, taruh aja di situ. Luar biasa hebat. Menghindarkan diri untuk tidak melakukan hal yang tercela, yang Allah larang, yang Allah murkai, Pak. Ada kesempatan indah kan, Masya Allah. Istiqomah adalah seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga,
persiapan menghadapi mati adalah menyegerakan taubat. Jangan pernah mundur-mundur, jangan saya masih muda nanti pensiun aja. Saya masih sekian, nanti aja umur saya masih sekian. Tidak ada ceritanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera ayo menuju ampunan Allah. Dosa sama Allah mah gampang, Pak. Satu, nyesal. Nyesal ya Allah, saya sudah bermaksiat ya Allah. Yang kedua, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu. Yang keempat, beristighfar. Banyak istighfar. Yang keempat, kalau ada dosa yang sekiranya hubungannya dengan kefarduan, contoh meninggalkan sholat, fardu dosa itu qadha, bayar sholat kita. Itu tobat sama Allah. Kalau sama manusia, istighfar, menyesal, tidak akan kembali untuk melakukan dosa itu. Kemudian yang paling berat adalah minta ikhlas. Kalau orang kita zalim itu, kemarin saya fitnah kamu gak tahu sudah sebarkan nama baik kamu. Saya sudah zalimi kamu. Saya sudah rampas hak kamu gak tahu. Minta ikhlas, minta ridhonya, ini saya kembalikan. Kalau kembalikan, minta ikhlas. Kalau ini belum terjadi, belum clear itu. Gak bisa saya kembalikan, Pak Ustaz gimana? Minta ikhlas. Tobat itu seperti itu, Pak. Segera meraih ampunan Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tiga yang kita persiapkan: istiqomah, iman, amal soleh, menghindarkan diri kita dari perbuatan yang Allah murkai. Yang ketiga, senantiasa bertobat, istighfar. Bang, kalau mati sudah tiba, kita nggak tahu, Pak. Begitu bangun, kapas ada di mata kita. Sela-sela jadi ada kapas. Kita bangun tadinya AC dingin kamar kita, terang. Sebelah ada istri, ada suami, tahu-tahu gelap. Ini kapas semua mentok kanan, mentok kiri, nyender. Allah di mana tuh itu? Di alam. Tadi habis dunia alam barzah. Dunia terbatas dengan alam barzah. Di barzah kita sendirian, Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wajib wahid, yarja'u nani yaqul wahid." Kalau kita mati itu sebetulnya istilah untuk mengatakan orang itu sudah bisa hidup karena roh jadi cabut. Sebenarnya roh itu hidup selamanya, Pak. Roh itu eksis. Iblis, malaikat, roh itu eksis, gak mati, Pak. Mati itu maksud terpisah dengan jasad manusia itu. Tapi roh itu eksis selamanya, jadi hidup roh itu terus abadan-abadan. Di barzah kita pindah dunia ke alam barzah. Di barzah sendirian, gelap, Pak. Takut kita. Kedengaran suara malaikat, mata yang seperti kilat, suara seperti suara langkah seperti geledek. Ya Allah, siapa yang berbicara? Kafa bil mauti nasihat, maka cukup kematian menjadi nasihat. Kafa bil mauti hasiban, cukuplah kematianmu, matimu yang menghitung. Kafa bil nafsika lima alaika hasiban, cukuplah dirimu saat ini yang menghitung amalmu sendiri. Maka ada malaikat rumah nanti akan suruh kita untuk tulis semua amal-amal kita. Cabut. Kamu robek kain kafan kamu, tulis semua yang pernah kau perbuat di dunia. Allah itu, saya mau tanya ketua DKI, Pak DKI berapa ya? Yang sekretaris DKI. Sekretarisnya ada sekretaris. Oke, ada arsip apa? Arsip apa nih? Di arsip kegiatan. Arsip pasti ada dokumentasi. Jadi RT punya arsip kan? Kalau RT punya arsip, apalagi Allah. Allah punya arsip kehidupan semua makhluk dan hambanya. Singkat, tidak masuki saja. Masuki saja. Singkat. Begitu. Habiskan aja. Ada terus. Ya, ada. Baik, bagus sekalian, kita lanjut sedikit lagi. Saya teringat dulu rekaman di Antv itu 30 menit harus pas antara pagi untuk ini sama nih. Jadi Allah punya arsip. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharu wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Surat apa itu? Surat apa itu? Barusan dibaca Yasin.
Kata Allah, kami yang menghidupkan kalian semua nanti jika sudah mati. Fase berikutnya kalau kita mati, Allah hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat. Al-Quran turun 14 tahun yang lalu, sahabat. Kalau sekarang mungkin bukan ditulis tapi direkam bahasanya. Kami catat, kami rekam semua yang pernah kamu perbuat di dunia, bahkan pengaruh dan efek perbuatan kamu kami tulis, kata Allah. Waqsainahu fi iman mubin, dan kami akan himpun semua perbuatan kalian, catatan amal kalian fi iman mubin, dalam bentuk hidup. Itu arsip Allah. Maka nanti di masyarakat Bapak Ibu, kita lihat rekaman kita masing-masing itu. Visual kita akan ditampilkan. Aduh, muncul tuh gambarnya, videonya. Muter tuh filmnya lagi bawa anak, lagi imamin, muter semua. Setelah videonya muncul apa? Nomor grafiknya akan muncul tuh, grafiknya sama apa namanya, angka-angka itu muncul tuh. Indeksnya betul. Semua. Maka Maliki Yaum, ini satu-satunya Allah penguasa tunggal di hari pembalasan itu, gak ada lagi. Gak ada pengacara, gak ada Allah penguasa tunggal. Mau apa kalian? Ini rekaman ini yang menjadikan dasar Allah membalas kita semua. Tuh, Allah punya maka pesannya adalah hiduplah sesuka kalian, yang lupa kalian akan mati. Artinya kata Nabi, ayo hidup sesuai maunya yang bikin kehidupan. Siapa? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan mati, menciptakan kehidupan. Maka jangan hidup semau gue, hidup semau sudah bukan Allah. Karena itu malam ini kita di malam ke-7 dalam rangka takziah berbuat bersama. Kafa binafsikal kafa bil mauti nasihat. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Jadi maksudnya kita juga nanti akan begitu tuh ke musuh. Hari ini kita yang mendoakan, besok kita kemarin kita manter, besok kita ya. Itulah hikmahnya mati satu-satu. Kalau ramai-ramai nanti sampai nanti ya, karena itu kematian berat sendiri, potong sendiri. Kematian itu berikan hasil buat kita semua, siapapun dia. Orang pintar mati, pejabat, presiden, apalagi RT, Nabi, apalagi cuma ustaz kelas kayak gini, mati semua. Gak ada nunggu dari kematian Allah. Karena itu sekali lagi gak perlu takut menghadapi mati. Yang penting ayo persiapan kita dalam rangka menghadapi mati. Istiqomah, iman, amal soleh, berusaha menghindarkan diri berbuat yang Allah benci. Yang ketiga, ayo nanti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin dosa kita banyak. Ada yang mereka gak punya dosa? Ada nggak? Angkat tangan, aku gak punya dosa. Banyak yang dosa kita? Banyak. Aku aja ketimbang aku gak punya dosa. Tapi yakin ampunan Allah wasi'at rahmatullah, luas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang soleh dan kelak bisa mengikuti jejak al-Ma'ruf dan al-Sofa dalam rangka menghadap Allah dan dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan ladzina amruka fi masjid. Wa salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila rabbana ikhwan safa ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma sallimhu min fitnatil qabri wa min 'adzabi. Allahumma 'ali darajatan indaka 'ala darajat. Allahumma taqabbal minhu salatahu wa siyamahu wa qiyamahu wa ruku'ahu sujudahu wa tilawatan tafsiran ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma awsil thawaba ma qara min Qur'anil Karim min surah Yasin
هانية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى روح المرحوم المصطفى يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.